Pawiwahan atau perkawinan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap insan, termasuk juga umat Hindu. Pernikahan sekaligus mengakhiri masa brahmacari asrama dan memulai kehidupan pada tingkat grahasta asrama. Namun, kapan seseorang dikatakan sah berkeluarga? Menurut Jerome Mangku Iwayan Sastra, di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah sesuai hukum agama masing-masing. Jadi bagi umat Hindu melalui proses upacara agama yang disebut Makalakalan atau nata beten yang biasanya dipuput oleh seorang pinandita. Upacara ini dilaksanakan di halaman rumah atau tengah nata karena merupakan titik sentral kekuatan Kala Bucari sebagai penguasa wilayah Madianing Mandala Perumahan. Makalakalan berasal dari kata kala yang berarti energi. Kala merupakan manifestasi kekuatan kama yang memiliki mutu keraksasaan atau asuri sampat, sehingga dapat memberi pengaruh kepada pasangan pengantin yang biasa disebut dalam sebel kandel. Dalam upacara Makalakalan sebagai sarana penetralisasi atau nyomyo kekuatan kala yang bersifat negatif agar menjadi kalahita atau untuk mengubah menjadi mutu kedewataan atau Daiwi Sampat. Caranya dengan mohon penganugerahan dari Sang Hyang Kala Bucari, nyomya Sang Hyang Kala Naraswari menjadi Sang Hyang Semarajaya dan Sang Hyang Semararati. Upacara Makalakalan dimaknai sebagai pengesahan perkawinan mempelai melalui proses penyucian, sekaligus menyucikan benih yang dikandung kedua mempelai yang berupa sukle atau spermatozoa dari pengantin laki dan wanita atau ovum dari pengantin wanita. Lebih lanjut, Jerome Mangku Sastra menjelaskan, alat-alat yang digunakan saat upacara Makalakalan adalah sanggah surya yang di sebelah kanannya digantungkan biolalung dan di sebelah kiri sanggah digantungkan sebuah kulkul atau kentongan berisi berem. Sanggah surya merupakan niasa atau simbol stana Sang Hyang Widiwasa. Dalam upacara ini merupakan stananya Dewa Surya dan Sang Hyang Semarajaya dan Sang Hyang Semararati. Biolalung adalah simbol kekuatan Purusa dari Sang Hyang Widi dan Sang Hyang Purusa ini bermanifestasi sebagai Sang Hyang Semarajaya sebagai dewa kebajikan, ketampanan, kebijaksanaan. Ini adalah simbol pengantin pria. Sedangkan kulkul berisi berem adalah simbol kekuatan prakartinya Sang Hyang Widi dan bermanifestasi sebagai Sang Hyang Semararati, dewa kecantikan serta kebijaksanaan. Ini menjadi simbol pengantin wanita. Kelabang Kala Naraswari atau Kala Badak sebagai simbol calon pengantin yang diletakkan sebagai alas upakara Makalakalan serta diduduki oleh kedua calon pengantin. Tikar dadakan atau tikar kecil diduduki oleh pengantin wanita sebagai simbol selaput darah dari wanita. Kalau dipandang dari sudut spiritual, tikar dadakan adalah simbol kekuatan Sang Hyang Prakerti atau kekuatan yoni. Selanjutnya, keris sebagai kekuatan Sang Hyang Purusa atau kekuatan lingga calon pengantin pria. Biasanya nyungklit keris dipandang dari sisi spiritualnya sebagai lambang kepurusan dari pengantin pria. Dalam Makalakalan dibuatkan juga benang putih sepanjang setengah meter, terdiri dari 12 bilahan benang menjadi satu. Pada kedua ujung benang masing-masing dikaitkan pada cabang pohon dadap setinggi 30 cm. Angka 12 berarti simbol dari sebel 12 hari yang diambil dari cerita dihukumnya Pandawa oleh Kurawa selama 12 tahun. Dengan upacara Makalakalan, otomatis sebel pengantin yang disebut sebel kendalan menjadi sirna dengan upacara penyucian tersebut. Perlengkapan lainnya adalah tegan-teganan, merupakan simbol dari pengambil alihan tanggung jawab skala dan niskala. Suwun-suwunan atau sarana jinjingan melambangkan tugas wanita atau istri mengembangkan benih yang diberikan suami. Diharapkan seperti pohon kunir dan talas, berasal dari bibit yang kecil berkembang menjadi besar. Sementara dagang-dagangan melambangkan kesepakatan dari suami istri untuk membangun rumah tangga dan siap menanggung segala risiko yang timbul akibat perkawinan tersebut.
seperti kesepakatan antar penjual dan pembeli dalam transaksi dagang. Ada juga sapu lidi 3 batang merupakan simbol Trikaya Parisude. Pengantin pria dan wanita saling mencermati satu sama lain. Isyarat saling memperingatkan serta saling memacu agar selalu ingat dengan kewajiban melaksanakan trirene dan agar tabah menghadapi cobaan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan tetimpuk bambu 3 batang yang dibakar dengan api danyuh atau daun kelapa kering bertujuan memohon panyupatan dari Sang Hyang Brahma.